Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah buat kita semua. Hampir 2 bulan kita sudah melakukan ibadah online. Dari yang tidak terbiasa, sekarang kita sudah mulai terbiasa. Saya berharap pertumbuhan rohani kita tidak menjadi terganggu hanya dengan kita melakukan ibadah online. Karena esensi pertumbuhan rohani yang sesungguhnya itu tidak tergantung apakah kita melakukan ibadah di gereja atau tidak. Tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan yang semakin hari semakin intim, itu yang akan membuat kehidupan rohani kita akan semakin mengalami pertumbuhan. 2 bulan ini kita sedang membahas tentang pemurnian, ya karena Tuhan menghendaki agar setiap orang-orang yang percaya kepadanya dapat memiliki kehidupan yang murni. Karena kehidupan yang murni itu lebih baik, lebih istimewa, dan lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada kehidupan yang tidak murni. Nah, oleh sebab itu kita perlu terus untuk belajar bagaimana menjalani kehidupan yang semakin dimurnikan lewat kuasa Roh Kudus dan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pagi hari ini adalah perkataan yang murni. Kita akan membaca di dalam Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Di situ judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang lidah. Karena untuk kita berkata-kata, kita harus memakai lidah kita. Lidah adalah salah satu anggota tubuh kita yang kecil, namun dapat melakukan hal-hal yang besar sebagaimana dikatakan di ayat yang kelima. Walaupun kecil tetapi peran dan fungsi lidah begitu penting di dalam kehidupan kita. Betul ya saudara? Dengan lidah kita bisa berbicara, kita bisa mengobrol, kita bisa bernyanyi, kita bisa menikmati makanan, kita bisa mengecap enaknya rasa makanan, kita bisa bekerja seperti penyiar berita, presenter, MC, penyanyi, dan lain-lain. Ya, intinya peran dan fungsi lidah itu banyak sekali dan sangat vital di dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara, kalau seandainya lidah kita tidak bisa berfungsi dengan baik, apa yang terjadi saudara? Pusing saudara. Contoh yang paling simpel begini.
Kalau kita lagi sakit, ya biasanya orang tanya, udah makan belum? Dan kita bilang, belum. Kenapa? Aduh nggak tahu rasanya mulut saya pahit. Ya. Sebenarnya lidah kita itu sedang tidak berfungsi dengan baik, oleh sebab itu kita tidak bisa mengecap rasa makanan yang sesungguhnya. Kita tidak bisa menikmati enaknya makanan seperti biasanya. Jadi nggak enak. Ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Nah, demikian juga di dalam hal yang lainnya, lidah bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi lidah juga bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti berbohong, memfitnah, memaki, menghakimi, menuduh, memprovokasi, menghujat, dan lain-lain. Ya. Bahkan lewat lidah itu juga dapat menentukan hidup mati seseorang. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Ya, Amsal 18 ayat yang ke-21 di situ dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi keadaan seseorang ya itu ditentukan dari seberapa banyak orang itu menggunakan lidahnya untuk berkata-kata. Semakin banyak dia berkata-kata akan semakin banyak dia menerima akibatnya. Ya. Nah kalau kita memakai lidah kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang menyenangkan, maka kehidupan kita juga akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan. Kita akan punya banyak teman, ya mungkin saja kita juga dipromosikan di dalam pekerjaan dan lain-lain. Ya tetapi jika kita memakai lidah kita untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyesatkan, hal-hal yang merugikan, maka kehidupan yang akan kita alami juga kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang negatif, kehidupan yang menyesatkan, yang merugikan kehidupan kita. Mungkin kita akan punya banyak musuh, akan ada banyak orang benci sama kita. Mungkin saja karena perkataan kita bisa dikeluarkan dari pekerjaan kita dan lain-lain saudara. Ya. Contoh simpel, ya kalau kita memperhatikan orang-orang yang berkata-kata kasar ya di media sosial yang mengancam, ya menghujat, ya menghakimi, memprovokasi dan lain-lain. Apa yang terjadi dengan mereka saudara? Mereka ditangkap, ya, mereka diproses hukum, bahkan mereka bisa dipenjara karena perbuatan mereka, karena perkataan mereka. Dipenjara, enak nggak saudara? Nggak enak. Itu keadaan yang baik atau bukan saudara? Itu suatu keadaan yang tidak baik. Ya bahkan mungkin orang cuma membuli, ya tujuannya hanya sekedar membuli atau body shaming, mencibir bentuk tubuh dari orang lain. Nah itu saja sudah ada proses hukumnya, itu bisa diproses hukum. Nah oleh sebab itu berhati-hatilah dan gunakanlah lidah kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang berguna. Ya, perkataan-perkataan yang murni. Karena perkataan kita berkuasa untuk membangun atau menghancurkan sesama. Saya yakin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mau perkataan kita membangun sesama kita. Saya yakin tidak ada di antara kita yang ingin melihat sesama kita hancur karena perkataan kita. Nah kalau di ayat ini Yakobus mengumpamakan lidah itu seperti api. Ya, sekecil apapun api, api tetaplah api. Sekecil apapun api, api tetaplah berbahaya. Ya. Sekecil apapun itu api, jika saudara pegang, tangan saudara akan terbakar. Ya, jadi jangan coba-coba. Konsleting listrik, ya, itu kan awalnya cuma karena percikan api kecil. Tetapi api itu bisa membakar rumah yang besar, gedung yang besar, bahkan firman Tuhan katakan bisa membakar hutan yang besar sekalipun. Selama ini kita sudah melihat berita tentang kebakaran terjadi di mana-mana. Yang awalnya cuma disebabkan oleh percikan api yang kecil. Jadi maksud Yakobus di sini adalah mengingatkan kita bahwa sekalipun lidah itu kecil, lidah itu sangat berbahaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Lidah itu sangat berbahaya.
Nah, oleh sebab itu fokus firman Tuhan pagi hari ini adalah mengajar kita bagaimana supaya perkataan kita semakin dimurnikan. Ya, bagaimana kita bisa memiliki perkataan yang murni, bagaimana lidah kita dapat kita kendalikan, dapat dipakai untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Sehingga perkataan-perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang mendorong, yang memotivasi, yang memberkati, yang mengampuni, dan lain-lain. Karena lidah kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, saudara. Yang bisa mengendalikan ya cuma kita sendiri. Ya, yang menentukan apakah kita mau berbicara atau tidak, ya kita sendiri. Yang memutuskan kita mau berkata yang baik atau yang jahat, ya kita sendiri. Tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu untuk kita bisa menguasai lidah kita, izinkan Kristus berkuasa di dalam hati kita masing-masing. Ya, untuk kita bisa mengendalikan lidah kita, biarkan Kristus berkuasa di dalam kehidupan kita. Biarkan Dia mengelola kehidupan kita. Ya, maka kita akan bisa mengendalikan lidah kita. Karena pada dasarnya setiap orang suka yang namanya berbicara, ya, suka yang namanya ngobrol, kongko-kongko, ya, cerita sana, cerita sini. Suka untuk memberikan masukan, suka untuk memberikan ide-ide, suka untuk mengomentari sesuatu, suka untuk memberikan kritikan, ya, bahkan suka untuk ngomelin orang lain, ya. Nah, tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, ini yang berbahaya. Jika kita tidak bisa mengendalikan lidah kita, maka semakin banyak kita berbicara, maka semakin besar kemungkinan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita mengucapkan kata-kata yang salah. Bahkan kita bisa mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Cepat mendengar artinya kita lebih banyak membuka telinga kita untuk mendengar. Lebih suka untuk mendengarkan ide-ide, masukan-masukan, nasihat-nasihat, komentar-komentar, kritikan-kritikan, bahkan mungkin makian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi lambat untuk berkata-kata artinya kita tidak gampang untuk sembarangan mengucapkan kata-kata. Terlebih kata-kata yang kotor, kata-kata yang jahat, kata-kata yang menghakimi. Sekalipun mungkin pada waktu itu kita sudah sangat ingin membalas perkataan orang yang mungkin mengkritik kita. Sekalipun mungkin pada waktu itu kita sudah sangat ingin membalas perkataan orang yang ngomelin kita, yang mencaci maki kita, bahkan mungkin yang memfitnah kita. Tetapi ingat saudara, cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Kita tidak boleh mudah terpancing untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, itu akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan akan hal ini, di dalam Matius 12 ayat 36 Dia berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Setiap kata sia-sia. Ya, kata sia-sia artinya kata-kata yang tidak berguna. Yaitu setiap kata-kata yang kotor, kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyesatkan, kata-kata yang menjelek-jelekan, kata-kata yang gak enak didengar, dan kata-kata yang lain yang sejenisnya lah. Itu termasuk kata yang sia-sia. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jadi bukan sekedar perbuatan saja, bukan sekedar perbuatan kita yang akan kita pertanggungjawabkan, tetapi perkataan kita juga akan kita pertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu berhati-hatilah dalam berkata-kata. Ya. Terlebih khusus di sini untuk para kaum wanita, ya, para ibu-ibu yang kuota bicaranya ini lebih banyak dari laki-laki.
Jadi ada dorongan yang begitu kuat untuk mengucapkan kata-kata, untuk berkata-kata sebanyak 20.000 kata dalam sehari. Ya. Jadi kalau kuotanya belum habis, masih begitu kuat dorongannya untuk berkata-kata, untuk ngomong ini, untuk ngomong itu, untuk mengucapkan segala macam kata. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Karena semakin banyak kita berkata-kata, ada kemungkinan kita semakin mempunyai kekeliruan dalam berkata-kata. Tetapi yang pria juga harus hati-hati. Ya, sekalipun kuota saudara lebih sedikit, harus tetap hati-hati. Ya, jangan sampai yang kuotanya lebih sedikit untuk berbicara, ini kata-katanya lebih mematikan daripada yang kuotanya lebih banyak. Ya, jadi yang pria juga harus memperhatikan perkataannya. Jadi sebelum kita memutuskan untuk mengucapkan kata-kata, yang untuk berkata-kata sebaiknya itu dipikirkan dulu baik-baik, itu diproses dulu di dalam pikiran kita apakah perlu kita ucapkan atau tidak. Ya, jadi jangan asal sekedar mengeluarkan kata-kata tanpa dipikirkan baik-baik. Apalagi ketika saudara mengucapkan kata-kata yang bersifat menghakimi, kata-kata yang bersifat menuduh, ya kata-kata yang bersifat memprovokasi, itu bisa berbahaya saudara buat kehidupan saudara. Termasuk ketika saudara menyampaikan berita-berita tidak benar, mengucapkan berita-berita yang kebenarannya belum pasti, harus hati-hati. Itu bisa berbahaya buat saudara dan juga buat orang yang menerimanya. Jadi perlu di cross check terlebih dahulu dari sumber yang bisa dipercaya. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita akan hal ini. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-37, di situ Tuhan Yesus berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau dihukum karena ucapan kita. Ya, saya percaya di antara kita yang mau mengalami kecelakaan, yang mau mengalami hukuman, yang mau dipenjara, dihakimi karena ucapan kita yang salah. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti ingin dibenarkan, ya, dipromosi, dipuji-puji karena ucapan kita yang benar, ucapan kita yang menyenangkan. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, perhatikan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Seperti apa perkataan yang kita ucapkan? Bahkan perhatikan ucapanmu di media sosialmu, baik yang kau ucapkan ataupun yang kau ketik. Apakah perkataan yang engkau ucapkan atau yang engkau ketik itu perkataan yang baik atau yang jahat? Ya, jangan sampai perkataan-perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang jahat, perkataan yang kotor, perkataan yang memalukan, yang menghakimi, yang menyombongkan diri, yang menyerang orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita hidup di zaman milenial, di dunia yang sudah digitalisasi. Ya, oleh sebab itu kita harus menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita di era media sosial. Sekarang semua sudah serba terbuka. Oleh sebab itu kita harus menjaga lisan kita di era media sosial ini. Hendaknya setiap orang senantiasa menjaga diri dari berbicara atau menuliskan komentar yang tidak jelas manfaatnya. Dari komentar yang tidak jelas tujuannya apa. Ya. Jangan sampai dari lidah kita yang kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan, tetapi juga lidah ini kita pakai untuk memaki orang lain, menghujat orang lain, memfitnah orang lain. Jangan sampai itu terjadi. Ya, itu suatu hal yang sungguh memalukan. Firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan, hal ini jangan sampai terjadi. Jadi maksudnya gini, biarlah mulut kita ini, lidah kita ini digunakan hanya satu tujuan, yaitu mempermuliakan Allah lewat perkataan kita. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maksudnya adalah orang yang mendengar perkataan itu merasa diberkati lewat perkataan kita. Orang yang mendengar perkataan kita itu merasa menerima suatu kebaikan. Orang yang mendengar perkataan kita itu merasakan satu damai ketika dia mendengar perkataan kita. Bahkan bisa saja lewat perkataan kita, orang itu bisa diselamatkan. Orang itu bisa dimenangkan. Jadi jangan main-main dengan perkataan saudara. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, dia berkata, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadilah berkat dalam perkataanmu, jangan main-main. Engkau bisa menyelamatkan satu jiwa lewat teladan perkataanmu. Oleh sebab itu, mari saudara yang kasih Tuhan, ya kita mau menjadi teladan dalam perkataan kita, perkataan yang murni. Ketika orang mendengarnya, orang beroleh kasih karunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salah satu indikator orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu bisa dilihat dari perkataannya, terutama perkataan-perkataan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau di gereja sih biasanya orang berkata-kata yang baik-baik, ya berkata-kata yang manis-manis, yang positif-positif. Wah pokoknya setiap orang berkata-kata dengan hebat. Ya. Bahkan malaikat pun jadi minder ketika lihat orang berbicara di gereja. Apalagi ketika orang berbicara di atas mimbar, tuh malaikat bisa minder saudara. Karena betapa hebatnya orang berbicara di dalam gereja di atas mimbar. Tetapi tolak ukur pertumbuhan rohani bukan cuma ketika dia tampil di gereja. Justru di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, dalam status di media sosial, itulah yang bisa menjadi tolak ukur. Apakah seseorang mengalami pertumbuhan rohani atau tidak? Seperti apa perkataan-perkataan yang diucapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa status media sosialnya? Apakah seperti ucapan Kristus atau seperti ucapan iblis? Ini yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, pohon itu dikenal dari buahnya. Ya, kalau saya lihat ini pohon mangga, dari mana saya tahu ini pohon mangga? Karena saya lihat itu buah mangga. Jadi saya tahu itu pohon mangga karena saya tahu ada buahnya yaitu buah mangga. Pohon bisa dikenal dari buahnya. Jadi kalau saudara lebih sering, lebih banyak mengucapkan kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang memfitnah, memprovokasi, menghujat, dan lain-lain, apakah itu bisa dikatakan bahwa saudara berasal dari pohon Kristus? Tidak saudara. Ya. Besar kemungkinan saudara bukan berasal dari pohon Kristus, tetapi dari pohon iblis. Maafkan saya kalau saya mungkin berbicara keras pagi hari ini, tetapi saya lebih suka memperkatakan kebenaran supaya saudara tidak tersesat, daripada saya diam saudara tersesat. Karena orang yang berasal dari pohon Kristus pastinya akan mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang mengampuni dan lain-lain. Sesuai dengan perkataan Kristus yang ada di dalam Alkitab. Tapi saya tiap minggu ke gereja, boleh. Saya pelayanan kok, oke. Saya rajin ibadah di gereja, betul. Tapi mungkin itu hanya sekedar topeng. Itu hanya sekedar kedok. Kan Tuhan juga bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ketika saudara mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang negatif, itu berarti saudara sedang memakai cara-cara iblis dan saudara tidak sedang melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan saudara. Perhatikan ayat ini. Hidup kita harus melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Ya, kendalikanlah lidahmu dan kelolalah perkataanmu seperti perkataan Kristus. Kalau kita mau dibilang kita berasal dari pohon Kristus. Kolose 3 ayat 16 bagian A mengatakan demikian.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah biarlah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya masuk dalam kehidupan kita, tinggal dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita. Sehingga kita dilatih, terus dilatih untuk bagaimana memiliki perkataan Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai yang terakhir, bagaimana supaya perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan yang murni. Matius 12 ayat 35 berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi kalau saudara mau memiliki perkataan yang murni, banyak-banyaklah memasukkan nilai-nilai firman Tuhan di dalam perbendaharaan hatimu. Sehingga perkataan-perkataan yang akan engkau keluarkan adalah perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang berguna, perkataan yang murni. Tidak mungkin seseorang akan mengeluarkan perkataan yang baik kalau dia tidak pernah memasukkan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Dia nggak akan punya stok perkataan yang baik untuk diucapkan. Stok yang ada adalah perkataan yang tidak baik. Bagaimana saya bisa mengeluarkan uang kalau saya tidak pernah memasukkan uang ke dalam saku saya? Saya harus memasukkan uang dulu ke dalam saku saya, baru saya bisa mengeluarkan uang untuk saya bagikan kepada sesama saya. Demikian dengan perkataan baik. Tidak mungkin seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang baik kalau dia tidak pernah memasukkan nilai-nilai yang baik di dalam perbendaharaan hatinya. Nah, hal-hal yang baik ini bicara tentang apa, saudara? Yaitu tentang nilai-nilai firman Tuhan yang kita pelajari. Semakin banyak kita belajar firman Tuhan, maka semakin banyak kita memasukkan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Niscaya kita sedang mengisi perbendaharaan hati kita dengan hal-hal yang baik. Dan itu akan melatih kita dan itu akan semakin memurnikan perkataan kita dari hari lepas ke sehari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita punya kerinduan, setiap kita punya keinginan untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang murni, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Kita sama-sama sedang berjuang di dalam dunia ini. Bagaimana kita menguasai lidah kita, mengelola perkataan kita dari pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Dari nilai-nilai yang disebarkan oleh dunia ini. Nah, saya berharap, saya berdoa, saudara akan lebih kuat untuk memperkatakan nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan gampang terpengaruh untuk mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, oleh karena pengaruh yang ada di sekitar saudara. Izinkan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Maka dialah yang akan menuntun kehidupan kita. Dia akan melatih kita untuk kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang murni di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong kita untuk kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin memiliki perkataan yang murni di dalam kehidupan kita. Pakailah kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Praktekkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan menjadi pribadi yang terlatih untuk menjalani kehidupan yang semakin dimurnikan oleh kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.